Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam menyambut hari ini, hari Senin 25 April 2022. Dari Bukit Sion seperti biasanya, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini beracu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Wahyu 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Di hari baru, hari karunia Tuhan pada pagi ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami terlebih dahulu akan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Layakkan kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita pada saat ini diberi satu tema, yaitu bertahan walau menderita. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang tinggal di kota yang indah dan makmur ini, macam jemaat yang ada di Smyrna, ternyata jemaat yang ada di Smyrna ini adalah jemaat yang menderita. Jemaat yang penuh dengan ancaman-ancaman. Penderitaan yang mereka alami itu ialah menderita kemiskinan dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena orang Kristen yang ada di kota itu menolak untuk menyembah kaisar yang ada di kuil, sehingga mereka menderita kemiskinan dan mereka dikucilkan dari kehidupan pada masyarakat umumnya. Mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka itu mengalami penderitaan, korban difitnah. Orang-orang Kristen, mereka difitnah karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan.
karena mereka itu menyembah Kristus, akhirnya orang-orang Yahudi menfitnah mereka. Itu yang kedua, mereka mengalami korban fitnah. Yang ketiga, penderitaan yang mereka alami yang disebutkan dalam bacaan kita ialah mereka menderita di penjara. Kita tahu bersama bahwa penjara itu kalau bukan dibebaskan, pada akhirnya salah satu dari hukuman penjara itu biasanya berakhir dengan penderitaan, yaitu kematian. Di kota Smyrna ini keputusan untuk menjadi pengikut Kristus sungguh-sungguh merupakan pengorbanan yang nyata dalam kehidupan jemaat. Sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa kehidupan sebagai orang-orang yang percaya itu berisiko. Yang pertama, tidak mendapatkan perilaku yang adil, mendapatkan korban fitnah, menderita dalam penjara, dan mungkin masih banyak hal perilaku-perilaku yang tidak adil yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Smyrna itu. Namun di tengah penderitaan ini, Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dia bahkan mengetahui segala sesuatu yang dialami oleh jemaatnya. Di ayat 9 mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi sebenarnya Tuhan mengetahui kesusahan mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Dia itu Allah yang penguasa. Dia itu adalah Allah yang kekal. Dia itu adalah Allah yang sesungguhnya jauh lebih tinggi daripada kaisar. Bapak, Ibu, Saudara, Dia telah mati, tetapi hidup kembali. Dia telah mengalami kematian namun berkuasa mengalahkan kuasa kematian itu. Dia mengalahkan maut demi menyelamatkan kita. Kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna mengingatkan kita bahwa betapa Tuhan mengetahui kesusahan kita. Mengingatkan kita betapa Tuhan mengetahui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan Tuhan berharap bahwa jemaat dalam menanggung kesusahan, dalam menanggung penderitaan itu tidak meninggalkan atau bahkan tidak melemahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sesungguhnya bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan di dalam melewati setiap persoalan hidup yang mereka alami itu. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka tidak berharga di mata manusia, tetapi sesungguhnya mereka berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin Bapak Ibu sedang dalam situasi, mungkin Bapak Ibu sedang dalam keadaan yang sulit. Entah itu karena ekonomi, entah itu karena tidak mendapatkan hak atau kebebasan, ataukah pendapatan setiap hari tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang menderita karena sedang mempertahankan kebenaran, namun tetap meyakini bahwa sama yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan itu mengetahui segala kesusahan kita. Tuhan mengetahui segala penderitaan yang Bapak Ibu jalani. Lebih dari itu, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk jatuh karena Tuhan mau menguatkan iman percaya kita kepadanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk terus menjalani hidup beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami selalu bersyukur
dan berterima kasih atas setiap karya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, entah itu suka maupun duka, entah itu yang menyenangkan hati kami maupun yang menyedihkan hati kami. Sekiranya semua itu Tuhan boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan, kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami Tuhan, biarlah kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh syukur, dan dengan penuh takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Ini kami yang datang kepada Tuhan dengan penuh segala keterbatasan dan penuh dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Roh Kudus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam lindungan Tuhan di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan hari ini.